Baik kawan-kawan, sudah terlihat data Excel ini. Yang pertama adalah data Premar. Untuk data Premar dilakukan dengan metode Questionnaire yang membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan, resep, harga, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada McDonald. Data ini terdiri dari 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X yang pertama adalah mengenai kualitas pelayanannya, terdiri dari 14 pertanyaan. Kemudian variabel X yang kedua berisikan persepsi harga yang terdiri dari 5 pertanyaan. Selanjutnya, variabel X yang ketiga berisikan kualitas produk yang terdiri dari 5 pertanyaan, dan yang terakhir adalah variabel Y mengenai kepuasan konsumen McDonald yang terdiri dari 4 pertanyaan. Baik, langsung saja kita mulai menginput data Excel ini ke dalam SPSS. Baik, sudah terlihat tampilan website IBM SPSS ini, kawan-kawan, seperti ini. Lalu kita akan mengimpor data dari Excel ke SPSS. Yang pertama adalah tabulasi data Premar. Kita cari dulu yang kita buat di Excel tadi itu. Klik open. Terus ini emang agak nge-lag, nanti akan keluar tampilan. Nah ini, terus kita tunggu dulu, terus klik OK. Nah seperti ini kawan-kawan. Selanjutnya kita akan menuju ke variabel view. Baik, di variabel view ini ada kolom-kolom yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada name. Di sini tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada simbol ataupun karakter, dan penulisan awal tidak bisa angka seperti yang terlihat di sini. Contohnya adalah nama lengkap, N-nya besar, L-nya besar, tapi tidak ada spasi. Kemudian ada type atau tipe. Di sini untuk kolom nama lengkap, saya akan memilih string. Nah, untuk kolom jenis kelamin, string juga. Dan indikator pertanyaan baru numbering. Selanjutnya adalah width. Width adalah jumlah maksimal huruf yang ada di dalam setiap responden. Untuk nama lengkap, saya ingin berjumlah 8. Selanjutnya untuk desimal di sini adalah jumlah angka desimal yang diinginkan selanjutnya. Label-label di sini adalah judul atau keterangan dari variabel, dan di sini boleh ada spasi. Seperti yang terlihat, nama, space lengkap, jenis, spasi, kelamin. Dan di bagian label ini pun kita akan menambahkan pada bagian total seperti nomor 17 ini atau X1. Kita akan mengetik total X1 ini mengenai kualitas pelayanan. Selanjutnya total X2 adalah mengenai persepsi harga. Selanjutnya untuk total X yang ketiga adalah mengenai kualitas produk. Dan untuk total variabel Y adalah mengenai kepuasan konsumen. Baik, sudah terlihat seperti yang sudah dijelaskan, label merupakan judul ataupun keterangan dari variabel. Selanjutnya adalah value. Value di sini adalah list dari pilihan variabel. Di sini kita akan mengisi list yang pertama di bagian variabel X1. Untuk kolom value kita berikan angka 1.
dan labelnya kita akan mengisi STSS, lalu tekan add, lalu kedua adalah TS, add, yang ketiga adalah M, terus add, yang keempat adalah S, terus S, yang kelima adalah SS, terus add. Nah, yang untuk yang pertama itu adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Lalu klik OK. Dan seperti inilah tampilannya, seperti yang sudah saya jelaskan. List merupakan pilihan variabel. Kemudian untuk bagian ini kita akan copy, klik paste di bagian selanjutnya. Di bagian total tidak perlu diberikan pilihan variabelnya. Baik, jika sudah semua, hanya di bagian indikator pertanyaannya saja. Di bagian total tidak perlu diotak-atik. Selanjutnya adalah missing. Missing adalah nilai dari responden yang tidak menjawab, dan di sini tidak ada sama sekali yang tidak menjawab. Jadi semuanya none. Selanjutnya kolom. Kolom adalah yang ingin ditampilkan di dalam SPSS. Kemudian online adalah posisi tulisan yang ingin diberikan di rata kiri ataupun rata kanan. Kemudian ada missing. Missing adalah berada di level mana variabel tersebut. Untuk bagian ini nama lengkap kita ganti menggunakan ordinal dan jenis kelamin tetap nominal, dan seluruh indikator pertanyaan tetap nominal. Tetapi di bagian total pastikan sudah menjadi skala ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah tampak benar semua. Ya, sudah benar semua ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke dalam data view. Baik, dalam database ini kita akan mulai menganalisa. Nah, kita akan klik di bagian analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Yang dimasukkan hanya total saja ya. Kita masukin dulu semua total tadi, ada 4. Masukin ke kanan, yang satu juga masukin ke kanan, satu lagi juga ke kanan. Jika sudah, kita klik statistik. Di bagian ini kita harus memilih apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, yang kita akan tampilkan adalah mean, median, standard deviation, reg, minimum, maksimum. Selanjutnya pilih charge. Kita pilih bar charge, lalu klik continue. Dan kita klik OK. Oke, seperti inilah hasil output dari data yang sudah kita buat tadi. Seperti ini outputnya, teman-teman bisa cek sama hasil data teman-teman sendiri. Ada data grafik, ada kualitas layanan, semuanya sudah ada di sini. Sekarang kita akan mencoba menganalisa kembali menggunakan analis, deskriptif statistik, dan deskriptif. Lalu kita masukkan semua totalnya aja. Total tersebut kita masukin ke kanan. 1, 2, 3, 4. Lalu pilih option. Yang sudah terlihat kita pilih mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan variable list. Lalu klik continue. Lalu OK. Sudah terlihat hasil output yang terakhir adalah mengenai deskriptif statistik. Jika sudah teroutput, mari kita save data output kita ini, lalu klik save.
Nah, sudah tersave ya kawan-kawan. Terus yang ini juga kita save. Kita bikin option SPSS data primer, lalu kita save. Nah, lalu jika sudah kita save, mari kita close. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik menggunakan data primer yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Data ini terdiri dari X-nya 3 dan Y-nya 1. Baik, di tampilan SPSS kita akan menuju ke variabel view dan memasukkan X1, X2, X3, dan Y. Kalau sudah, kita akan kembali ke data view. Sudah terlihat di kolom itu ada X1, X2, X3, dan Y. Langsung saja kita mulai masukkan dari hasil total X1. Kita copy, lalu kita paste di IBM-nya. Lalu X2-nya juga kita salin hasil totalnya. Kita copy, lalu ke IBM, lalu kita paste. Lalu hasil dari X3-nya kita salin juga. Kita pindahkan ke IBM. Dan yang terakhir hasil dari Y. Kita pindahkan juga Y-nya. Nah, sudah ya teman-teman. Baik, jika sudah terisi semuanya, selanjutnya adalah kita masuk untuk menganalisa. Klik analis, pilih regression, pilih linear. Kolom Y kita akan masukin ke dependent. X1, X2, dan X3 ya masuk ke independent. Jika sudah, klik statistik, pilih estimate, model fit, descriptive, collinearity diagnostics, dan Durbin-Watson. Klik continue. Selanjutnya pilih bagian plots, lalu kita pilih Z-Pred ke bagian Y, dan spreadsheet di bagian X. Lalu pilih histogram dan normal probability plot, lalu continue. Selanjutnya kita pilih save. Kita akan checklist under standardize, lalu continue. Lalu klik OK. Nah, baik. Sekarang hasil outputnya sudah keluar. Ini ada berbagai macam yang kawan-kawan butuhkan. Nih. Selanjutnya kita akan mengecek data primer yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Yang pertama adalah uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang pertama adalah berdasarkan histogram. Kita scroll ke bawah. Nah, ini di bagian histogramnya. Interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Seperti yang digambar ya kawan-kawan. Selanjutnya berdasarkan p-plot. Interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya, one simple Kolmogorov-Smirnov test.
Untuk mengetahui tersebut, kita akan kembali ke Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, dan pilih One Simple K-Strip S. Kita akan pilih Under Standardize ke kolom Text Variable List. Nah, jika seperti ini, kita akan klik OK. Baik, hasil outputnya sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman. Hasil interpretasinya adalah jika nilai asymmetric lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residu menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,106 yang artinya terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Contohnya koefisien, kita akan cari koefisiennya. Nah, sudah dapat koefisiennya ya teman-teman. Di sini koefisien menggunakan dua syarat. Yang pertama adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai VIV lebih dari kecil 10,00 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya adalah hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleransi sebesar 0,240 dan nilai VIV sebesar 4,465 yang artinya kedua menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Baik, kita akan terakhir menguji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varianse dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lalu kita ke data tabulasi, pilih analis, pilih compute variable, jika sudah kelihatan seperti ini, target variabelnya berisi res underscore 2, pada kolom numeric expression, pilih all, pilih ABS. Jika sudah seperti ini, pilih under standardize. Di bagian ABS, kita akan menambahkan underscore res. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kita akan kembali ke data tabulasi itu, bahwa di data view sudah keluar res 2-nya ya teman-teman. Untuk menganalisanya, kita akan memilih analyze, pilih regression, pilih linear. Nah, jika sudah seperti ini, dependensinya kita akan ganti menjadi res 2, lalu pilih statistik. Di bagian ini kita akan matikan di bagian descriptive, collinearity, Darwin-Watson, dan checklist covariance matrix. Lalu klik continue. Lalu kita akan pilih plots. Hapuskan histogram sama normal probability plotnya. Lalu klik continue. Jika sudah oke. Baik, di sini keluar hasil outputnya ya kawan-kawan. Untuk uji heteroskedastisitas, kita akan pilih scatter plot. Interpretasinya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas
Grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Selanjutnya berdasarkan coefficient, kita cari dulu ya teman-teman. Nah, untuk interpretasinya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu ditunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,05, artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Baik, kita akan mencari model summary B. Nah, sudah terlihat model summary B-nya. Dan yang penting untuk dilihat adalah bagian Durbin-Wenson-nya sebesar 2,575. Hasil outputnya kita akan save ya kawan-kawan. Saya maaf ya kawan-kawan kalau ada kesalahan yang saya bikin atau yang tertinggal. Saya juga masih belajar. Ya, sekian, terima kasih. Inilah hasil tutorial uji asumsi klasik untuk UAS statistik saya ya kawan-kawan.